Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013. Kata kurikulum terdiri dari dua bahasa Yunani, yaitu kurir atau pelari dan kurire atau tempat berpacu. Kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempuh seorang pelari supaya mendapat medali atau penghargaan lainnya. Kemudian, istilah kurikulum tersebut diadaptasi dalam dunia pendidikan. Jadi, pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan kemudian menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapatkan ijazah atau penghargaan. Nah, kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi KBK dan KTSP. Akan tetapi, lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35. Di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, mata pelajaran, dan dirinci lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar. Yang kedua, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari. Yang ketiga, kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran. Yang keempat, kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan prinsip akumulatif, saling memperkuat, dan memperkaya antar mata pelajaran. Yang kelima, penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi yang bersifat formatif dan hasilnya sedang diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan penguasaan kompetensi. Lalu ada prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama ada pemilihan tema, yang kedua ada terintegrasi dengan lingkungan, yang ketiga pengelolaan pembelajaran, yang keempat ada prinsip reaksi, dan yang kelima ada prinsip evaluasi. Selanjutnya, tahapan implementasi kurikulum. Pertama, ada pengadaan buku oleh sekolah kepada siswa. Yang kedua, pelatihan terhadap guru. Yang ketiga, pendampingan terhadap guru. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya monitoring dan evaluasi. Lalu, kelebihan pembelajaran tematik. Yang pertama, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi, mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga murid akan mendapat pengertian mengenal proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Dan yang terakhir, dengan adanya pemanduan antara mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang RPP tematik. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator
atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Lalu ada komponen RPP tematik. Yang pertama, komponen identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, kelas atau semester, mata pelajaran atau tema pelajaran, lalu ada jumlah pertemuan. Yang kedua ada standar kompetensi. Yang ketiga ada kompetensi dasar, indikator pencapaian, lalu tujuan pembelajaran. Komponen RPP selanjutnya itu ada materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, lalu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini meliputi ada pendahuluan, inti, dan penutup. Terus yang selanjutnya ada penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir ada sumber pembelajaran. Pembahasan selanjutnya adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan model pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 dengan menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered approach ini bertujuan supaya siswa nanti mampu memiliki kapabilitas dalam berpikir, thinking skill, kritis, ilmiah, dan analitis. Ada 4 model pembelajaran yang dapat memperkuat penerapan pendekatan saintifik di dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah atau PBM, yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek atau PBP, yang ketiga, model pembelajaran penemuan, dan yang keempat ada model pembelajaran inquiry. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.